Bismillahirrahmanirrahim. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita insyaallah yang masih terkait dengan pembahasan yang sudah kita sampaikan kepada para jamaah yang terkait dengan kezaliman, al-zulm, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ketika Al-Quran diturunkan kepada manusia, maka di antara manusia ini ada tiga golongan. Ada mereka yang zalim li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Ada yang muktasib, mereka yang kadang-kala menzalimi, kadang-kala mereka berbuat baik, tengah-tengah. Kadang-kala mereka melakukan satu perbuatan maksiat, tapi kadang-kala mereka melakukan bentuk amal soleh atau ketaatan. Dan yang ketiga adalah mereka yang sabiqu bil khairat biidznillah, senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam mentaati Allah. Yang ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Fatir ayat yang 32, surat yang 35. Kezaliman yang kita bahas beberapa pekan kemarin, sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang ulama senior, yaitu Hasan Al-Basri. Ini merupakan tokohnya tabi'in rahimahullah SAW. Dia mengatakan bahwa kezaliman ini ada tiga. Kezaliman kepada manusia, dan kezaliman kepada diri sendiri, dan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kezaliman terhadap diri sendiri sudah kita paparkan, sudah kita jelaskan dalil-dalilnya baik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga kezaliman terhadap orang lain, dan kita sampaikan juga dalil-dalilnya, hujahnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka terkait yang ketiga adalah kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kezaliman terhadap Sang Pencipta alam semesta, Rabbul Izzah, Rabbus Samawati wal Ardh, yaitu penguasa langit dan bumi. Kalau kita perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah SAW, maka tidak ada kezaliman yang paling besar di sisi Allah kecuali kezaliman terhadap Allah sendiri. Ketika orang berbuat zalim kepada orang lain, ketika dia bertobat dan dia berusaha meminta maaf kepada orang yang pernah dizaliminya, insyaallah maka Allah akan memberikan maaf. Dan juga kezaliman terhadap diri sendiri, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, maka insyaallah Allah akan menerima taubatnya. Tapi apabila dia berbuat zalim kepada Allah Azza wa Jalla, sedangkan ketika dia betul-betul tidak bertobat kepada Allah, ataupun ketika dia melakukan bentuk dosa yang paling besar sampai dia meninggal dunia, kemudian dia tidak bertobat, maka Allah akan tidak mengampuni dosa yang dia lakukan. Dosa apa itu? Dosa syirik, dosa yang paling besar kepada Allah. Ini merupakan kezaliman yang paling besar. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membuka di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke-85.
Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayat tersebut, yang dimana ketika ayat ini turun, maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat Nabi ini merasa berat dengan turun ayat ini. Apa bunyinya? Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin. Perhatikan. Saya ulangi. Di dalam surah Al-An'am, ya, ayat yang ke-82, Allah SWT mengatakan alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin, yaitu orang-orang beriman yang dimana mereka tidak pernah mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Coba. Ketika ayat ini turun, para sahabat ini resah. Dijelaskan di dalam hadis Sahih Imam Bukhari. Ketika ayat ini turun, dikatakan wasyaqqa ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah ayyuna lam yadla nafsah, ayyuna lam yadla nafsah. Ketika ayat ini turun, usilat hadil ayat, maka para sahabat ini merasa berat dengan turunnya ayat ini. Langsung mereka berbondong-bondong bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ayyuna lam yadlim nafsahu, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim ya Nabi? Ini kan merupakan bentuk keresahan para sahabat yang diutarakan disampaikan kepada Nabi. Kira-kira kata sahabat ini, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Apa kata Nabi? Qal laisa kama tadhunnun, bukan itu yang kalian maksud, ya. Jadi bukan seperti itu yang kalian pikirkan, bukan seperti itu yang kalian maksudkan tentang ayat ini. Alam tasma'u ma qala Luqman libnihi, wahai para sahabat, apa kalian tidak pernah mendengarkan apa yang telah Allah turunkan di dalam satu surat, yaitu surat Luqman, yang dimana di dalam surat Luqman ada kisah yang diutarakan oleh Allah ketika Luqman memberikan pelajaran kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Coba, apa kata Luqman? Ini di dalam surat Luqman, surat yang ke-31 ayat yang 13. Ini pendidikan, pelajaran yang pertama kali disampaikan Luqman sebagai orang tua ketika mendidik putranya, menanamkan, mendidik tauhid akidah kepada putranya. Coba, ini orang tua ya. Tanggung jawab orang tua yang pertama kali, bagaimana supaya anak itu supaya paham tentang rohnya, tentang Allah. Dan jangan sampai semasa hidupnya sampai mati, kata Luqman, putraku, jangan sekali-kali kamu hidup di dunia ini menyebutkan Allah. Sekali-kali hidup ini kamu berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Kalau kamu berbuat syirik kepada Allah, inna syirka la zulmun adzim. Ingat, syirik itu dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan mengampuninya kalau dia tidak bertobat dengan taubat dan nasuha. Makanya sampai Allah turunkan dalam satu surat tapi dua ayat. Ada di dua ayat, satu surat tapi di dua ayat. Surat An-Nisa 48 dan surat An-Nisa ayat yang ke-116. Ini dua ayat. Ya, Masya Allah. Dalam satu surat tapi ada dua ayat. Itu diulang sama Allah. Apa kata Allah? Inna Allah la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Apa kata Allah? Di dalam surat An-Nisa ayat 48,
Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapapun yang dikehendaki. Siapapun berani berbuat syirik kepada Allah dalam hidupnya, sungguh dia telah membuat kedustaan yang besar terhadap Allah. Para jamaah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Tidak ada kezaliman yang paling besar di muka bumi ini kecuali syirik kepada Allah. Berani beribadah, mentaati selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menjadikan sekutu tandingan dalam beribadah kepada Allah. Syirik dalam pengertiannya, definisi para ulama menjelaskan menyamakan sifat yang dimiliki oleh Allah, yang dimana sifat itu adalah sifat yang dikhususkan oleh Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah itu disamakan dengan makhluknya. Coba. Jadi sifat Allah, perbuatan Allah itu sama dengan sifat dan perbuatan makhluknya yang diciptakan. Ketika Allah memiliki kekuasaan, kekuatan, orang meyakini ada kekuasaan dan kekuatan selain Allah, sehingga dia bergantung hidupnya kepada selain Allah. Ini syirik. Syirik. Allah yang menciptakan, yang berhak, yang patut diibadahi. Tapi ada orang yang dia beribadah yang patut untuk diibadahi selain Allah, karena berkeyakinan beribadah kepada selain Allah ini bisa menjamin hidupnya baik. Meyakini selain kekuasaan dan kekuatan selain Allah ini bisa memelihara dirinya dan melindungi dirinya. Ini syirik. Tidak boleh. Haram hukumnya. Dan pelakunya kalau seperti ini dia tidak bertobat, maka Allah ancam dia dalam neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Makanya para jamaah dirahmati Allah SWT, sampai Allah turunkan di dalam surat Zumar. Surat Az-Zumar itu surat 39 ayat 65. Ya, bukan nanti di rumah. Surat Az-Zumar surat 39 ayat yang ke-65. Allah SWT sampai memberikan peringatan yang keras kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi aja diperingatkan ya sama Allah. Jadi Allah itu tidak tebang pilih. Nabi aja diperingatkan. Apa kata Allah? Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Diperingatkan Nabi ini oleh Allah. Nabi, seandainya engkau, karena khitabnya ayat ini tunggal bentuknya, mufrad bentuknya tunggal. Lain asyrakta, ini kepada siapa? Khitab ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Allah langsung berbicara kepada Nabi. Muhammad, kalau kamu berani macam-macam melakukan perbuatan syirik, menyekutukan dalam beribadah kepadaku, dan kamu ibadah kepada selainku, atau mencari keyakinan-keyakinan selain diriku yang kamu anggap bisa memberikan jaminan hidup, memelihara, melindungi, berkuasa selain diriku di muka bumi ini, maka ingat, layak batal na'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah mengancam dua. Allah mengancam dua dalam ayat ini. Perhatikan ayat ini. Yang pertama, Allah memberikan ancaman, amalmu semuanya hilang. Amalmu semuanya hapus. Tidak main-main ya. Bapak Ibu, ini tidak main-main ini. Ya. Jadi perhatikan. Di sini Allah mengancam dua hal. Pertama, Allah mengancam siapapun orang yang hidupnya berani menyekutukan Allah, karena ini kezaliman yang paling besar terhadap Allah, maka amalmu hilang. Pertama itu. Jadi wudunya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, korbannya, sholatnya, baca Qur'annya, tahajudnya, apa saja amalan-amalan yang wajib maupun sunnah hilang semuanya lenyap. Tidak berbekas. Tidak berbekas. Seperti debu yang diterpa angin hilang semuanya. Tidak ada bekas. Itu ketika orang berbuat syirik kepada Allah dalam hidupnya. Hati-hati. Jangan main-main Bapak Ibu ya. Ini bahaya sekali. Karena kadang-kadang orang menganggap ini, ya,
perbuatan-perbuatan yang dianggap syirik besar ini dianggap ini sepele. Padahal itu ancamannya besar. Ini yang pertama, semua hilang mulai dia balik ya, sampai dia beribadah saat itu. Dia melakukan bentuk dosa syirik besar ini, maka semuanya hilang. Contoh kalau dia ibadah selama 20 tahun, hilang 20 tahun. Kalau dia ibadah 25 tahun, hilang 25 tahun. Kalau dia ibadah sampai 40-50 tahun, hilang semuanya. Makanya seorang ulama Islam mengatakan, berapa banyak orang ibadah sampai berpuluh-puluh tahun, itu hanya dihancurkan, dibinasakan, dihilangkan dengan satu amalan saja. Semua amal yang dia kerjakan, yang dia bina, yang dia bangun selama puluhan tahun hilang. Kenapa? Dia melakukan bentuk amalan yang menyebabkan dia ini hilang semuanya, yaitu syirik. Satu kali saja hilang semuanya. Coba ibadah selama 30 tahun, ketika dia satu melakukan bentuk kesyirikan, hilang semuanya 30 tahun. Ada orang yang beramal, dia cukup 1 hari saja bisa masuk surga dia. Kenapa? Dia meninggalkan syirik, tapi dia mengerjakan tauhid. 1 hari dia bisa masuk surga, cukup 1 hari amalan. Coba, nggak main-main. Orang baru masuk Islam mu'alaf, dia 1 hari melakukan 1 amalan ya. Dia melakukan amalan tauhid, ya, amalan-amalan prinsip, amalan pokok, ya. Dia menjaga akidahnya, dia tidak melakukan bentuk kesyirikan besar. Nanti dia baru masuk Islam, masuk surga. Tapi ada orang yang dia ini beribadah, dibina, ya, dia bangun itu amalan sampai puluhan tahun. Tapi saat dia mati, dia sedang berbuat syirik kepada Allah, lenyap semuanya, sia-sia Bapak Ibu. Alhamdulillah, ya hati-hati, ini hati-hati, jangan main-main. Syirik besar ini misalnya. Ya, jadi yang dimaksud layak batal amaluka ini semuanya hilang, habitat. Ya, jadi habitat ya batal ini Allah menggunakan kosakatanya habitat. Ini menunjukkan lenyap, hilang, tidak tersisa. Sebagaimana kata syair Arab mengatakan habitul ma'u min makani, ketika air itu hilang dari tempatnya. Itu ancaman yang pertama Bapak Ibu. Ancaman yang kedua, enggak main-main ini. Di mana? Di akhirat. Latakuna minal khasirin. Kamu menjadi orang yang paling rugi nanti di akhirat. Di mana tempatnya? Di neraka yang paling bawah. Mana dalilnya? Allah SWT jelaskan di dalam surat Al-Bayyinah kalau kita baca, insyaallah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan Yahudi dan Nasrani, ketika mereka dikasih kitab Taurat dan Injil, tidak mengikuti kitab Taurat dan Injil yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, kok mereka melenceng, mereka merubah mengganti kitab Taurat dan Injil, kafir. Banyak kafir yang orang Yahudi Nasrani nama suka merubah hukum Allah di dalam kitab Taurat dan Injil. Ini kebiasaan orang Yahudi dan kebiasaan orang Nasrani. Dan orang Nasrani ini suka mempertuhankan, ya, mereka mempertuhankan siapa? Isa al-Masih, Nabi Isa bin Maryam. Ya, ini kekafirannya orang Nasrani. Kekafirannya orang Yahudi suka merubah hukum Allah, mengganti hukum Allah, dan mengatakan Uzair anak Allah. Ini kekafiran orang Yahudi dan Nasrani. Makanya diabadikan di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-30. Ayat 30, nanti bisa dibuka di rumah ya. Apa kata Allah? Wa qalatil yahud Uzair bin Allah. Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Ini enggak kebangetan. Dosanya luar biasa. Makanya dia menjadi kafir kenapa? Pertama dia mengatakan Uzair itu anak Allah. Kata Allah nih, surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatin nasar Isa bin Allah. Al-Masih bin Allah. Wa qalatin nasar Al-Masih bin Allah. Sedangkan orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah. Kenapa dinamakan Isa anak Allah? Karena Bunda Maryam, ibunya Nabi Isa itu tidak punya suami
nikah dengan Allah. Makanya lahirlah Isa sebagai anak Allah. Kurang aja. Baik yang agamanya Trinitas. Nah itu. Jadi para jamaah, orang yang paling rugi adalah orang Yahudi dan Nasrani karena dia kafir. Yang ketiga, kata Allah adalah musyrik. Siapa musyrik? Yaitu orang yang menyekutukan dalam beribadah kepada Allah. Fi nari jahannam. Ketiga komponen ini masuk neraka jahanam. Khalidina fiha, kekal di dalam. Mulai tahu syarrul bariyah. Itulah makhluk yang paling buruk di jagat raya adalah tiga ini. Yang paling buruk ya. Jadi yang paling buruk di alam semesta ini bukan binatang, tapi ini tiga ini kelompok ini. Yahudi, Nasrani, musyrik. Siapa berkata Allah? Mulai tahu syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk di alam semesta ini. Alhamdulillah, semua tahu gitu. Ada manusia nih, Yahudi, Nasrani, musyrik ini dari kalangan manusia. Tapi kok menjadi lebih buruk daripada hewan kenapa? Karena mereka berani menyekutukan Allah, beribadah kepada selain. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan. Kezaliman terhadap Allah ini dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Selain orang itu syirik kepada Allah, dosa yang paling besar juga yang disamakan dengan orang musyrik dan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Dosa orang meninggalkan sholat ini disamakan dengan orang kafir dan orang musyrik. Baik, kalau orang musyrik jelas menyembah selain Allah berhala ya. Berhala, menyembah berhala. Orang tidak sholat, tapi dia ngaku sebagai seorang muslim. Saya muslim, KTP saya Islam. Saya juga korban setiap Idul Adha. Saya juga saudara kepada tetangga-tetangga. Saya juga baik kepada kedua orang tua saya. Saya selalu hormat orang tua saya sakit. Saya perhatian terhadap orang tua saya. Tapi maaf saya tidak sholat. Bagaimana Bapak Ibu? Ingat, orang yang seperti ini, kalau dia sudah meninggalkan sholat dengan sengaja, sampai datang kematian dia tidak bertobat. Apa kata Nabi? Bainal rujul wa bainal syirki wal kufri tarkus sholat. Nabi langsung memberikan pernyataan yang tegas di dalam hadis Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang membedakan orang mukmin, perhatian kalimatnya, yang membedakan orang mukmin dengan orang kafir dan orang musyrik adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat bukan mukmin ini. Siapa yang meninggalkan sholat bukan mukmin ini. Ingat loh. Jadi ini hadis Nabi, rawahu Imam Muslim. Akan ditegaskan lagi di dalam hadis Imam Ahmad. Alladzi ya al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salat. Wa man taraka faqad kafar. Tegas lagi Nabi. Perjanjian di antara kami, kata Nabi. Perjanjian apa? Dulu pada zaman Nabi ada namanya perjanjian. Perjanjiannya apa? Dalam pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Nabi. Orang-orang kafir ini kan membuat perjanjian, namanya kafir mu'ahad. Yang mereka membuat perjanjian, kesepakatan tidak boleh perang pada bulan-bulan Haram. Ya, gencatan senjata, ini perjanjian. Saat itu perjanjian Nabi dengan orang kafir, ya, disebabkan karena tidak boleh melanggar bulan-bulan Haram. Ada 4 bulan Haram ya, ada Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah, dan Rajab. Ini 4 bulan Haram ini, tidak boleh perang ini. Ini perjanjian. Oke, yang orang kafir namanya mu'ahad. Atau perjanjian orang kafir masuk ke dalam negara Islam. Ya, tidak boleh kerusakan, membunuh, berzina, membawa perjanjian. Harus sepakati. Melanggar hukum. Entah itu orang muslim hukum atau orang kafir hukum. Nah, saat itu Nabi langsung menegaskan di hadapan seluruh kaum muslim. Apa kata Nabi? Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman taraka faqad kafar. Perjanjian kita dengan mereka
adalah sholat. Barang siapa di antara kalian semuanya tidak mau sholat, sama seperti mereka. Coba keras ya, tegas masalah. Dua hadis ini, makanya para jamaah, jumhur para sahabat, seluruh para sahabat Nabi itu sepakat. Orang tidak sholat itu maka dia syirik besar. Kenapa? Karena dia telah menyekutukan Allah. Orang tidak sholat ini dia telah menyekutukan Allah, maka syirik besar dia. Kenapa? Karena dia tidak mau mengakui keberadaan Allah yang patut untuk disembah dan ditaati. Makanya Syakib Al-Ukaili, seorang tabi, mengatakan, karena ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufran ghayra salah. Apa kata seorang ulama tabi, Syakib Al-Ukaili? Seorang ulama tabi mengatakan, seluruh para sahabat ini berkeyakinan dan memandang tidak ada amalan apabila amal itu ditinggalkan menyebabkan pelakunya itu jatuh kufur besar, kafir, melainkan sholat. Seluruh para sahabat sepakat ini. Jadi kalau nanti ada perbedaan, maaf, dalam persoalan masalah ini silakan. Tapi saya sampaikan, saya nukilkan ini perkataan seorang ulama tabi'in mengatakan seluruh para sahabat sepakat. Kalau seluruh para sahabat, bayangkan. Padahal sahabat sudah jamin masuk surga. Itu memandang bahwa amal yang bisa menyebabkan orang itu jatuh dalam kekafiran atau murtad yaitu meninggalkan sholat. Raja Mandiri, jangan kadang-kadang menyibukkan urusan dunia, sholatnya itu diabaikan, dikalahkan. Ini sering terjadi. Bapak Ibu ya, sampai kepada anak-anak kita, pada keluarga, jangan sekali-kali ketika hidup mereka meninggalkan sholat. Karena apa? Itu dasar prinsip dalam ibadah kepada Allah. Kalau itu sudah dihilangkan, hilang semuanya. Kenapa? Zalim yang paling besar kepada Allah itu. Para jamaah dirahmati Allah SWT. Nanti pada hari kiamat sering saya sampaikan. Ini kezaliman yang terakhir ya, ketiga ya. Nabi SAW ini akan memberitahukan kepada para sahabat ini bahwa nanti pada hari kiamat ini ada dua hisab. Ada dua hisab. Yang pertama adalah hisab antara manusia dengan manusia dan hisab antara manusia dengan Allah. Hisab manusia dengan manusia, namun semua akan diminta pertanggungjawabkan, dituntut, silakan engkau menuntut sesuai dengan kehendak kamu. Dulu yang kamu itu dizolimi, dianiaya, diganggu, dibunuh, dilukai, diejek, dihina, dicaci maki, difitnah, tuntut mereka. Itu di hadapan Allah. Itu persoalan masalah kehormatan dan darah. Itu antara manusia dengan manusia, hablum minan nas, itu masalah kehormatan dan darah. Adapun urusan manusia dengan Allah adalah apa? Hablum minan Allah adalah sholat. Jadi Bapak Ibu, di antara dua ini mana kita yang selamat? Mungkin kita, kalau bersebab bisa jadi kita selamat sholat kita, tapi belum tentu kita selamat urusan dengan saudara kita atau dengan manusia yang lain. Karena ada manusia yang pernah kita dolimi. Atau sebaliknya, ketika kita selamat urusan manusia dengan manusia, belum tentu kita selamat urusan kita dengan Allah. Karena kita sering mengabaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat sampai jatuh kematian kita atau ajal kita. Nah, tadi Bapak Ibu ya, ini persoalan yang berat ini. Bisa dua ini nanti di hadapan Allah, pengadilan Allah. Makanya ini diabadikan di dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih rawahu An-Nasa'i dan juga Imam Muslim. Apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah shalah. Pertama kali hisab nanti antara manusia dengan Allah adalah sholatnya. Ditanya sholatnya, sholatnya kamu bagaimana? Tertib enggak? Rukun-rukunnya dijagakan, kekhusyuannya, tumaninannya dijagakan. Bagi laki-laki bagaimana jamaahnya? Nah, sebagai pemimpin,
Tanya sama Allah. Kemudian Nabi menjelaskan lagi, sholat selesai urusan dengan Allah. Wa awwalu ma yuqadu bainan nas bihima. Urusan hisab manusia dengan manusia nanti persoalan kehormatan darah, tuntut saling menuntut antara manusia dengan manusia, bahkan hewan pun nanti dihisab. Hewan pun dihisab. Ketika manusia mendolimi hewan pun akan dituntut. Apakah hewan nanti bisa berkata, iya, dia menuntut di hadapan Allah. Memelihara burung tidak dikasih makan sampai mati, memelihara kucing tidak dikasih makan sampai mati, memelihara binatang apapun ketika tidak diberi haknya sampai dia terdolimi akan menuntut hewan tadi. Apalagi manusia, ya main-main ya. Jadi kalau kita melihara binatang, ya, jadi harus kita kasih haknya. Jangan asal memelihara binatang, senang dengan binatang, sampai kita telantarkan dia, sampai dia mati. Artinya, kecuali kalau kita tidak sengaja. Tapi kalau kita dolimi, bahkan kita siksa, ada kan? Ya, itu di medsos itu sampai kucing diinjak-injak gitu. Dihukum di dunia penjara, dia enak di penjara, bisa keluar. Ya, nanti di hadapan Allah kucing akan menuntut kepada Allah, kenapa dia sampai mati? Kenapa dia sampai terbunuh? Didolimi sama wanita-wanita terjahat itu. Tuntut. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Irham maghfir ya rahmukumullah." Apa kata Nabi? Dalam hadis Imam Tirmidzi katakan, sayangilah apapun makhluk yang ada di muka bumi ini, maka Allah akan menyayangi dirimu. Nabi itu paling sayang terhadap binatang, terhadap kucing. Kalau membunuh dengan cara yang baik, betul kan? Ini aturan Islam loh ya, nggak boleh diedel-edel, nggak boleh. Perang aja diatur, apalagi membunuh. Jadi para jamaah dirahmati Allah SWT. Kezaliman yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai akhir daripada kajian kita, saya akan sampaikan satu hadis. Di antara kezaliman yang tiga ini dirangkum oleh Nabi dalam satu hadis. Dalam satu hadis. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Istanibul sab'al mubiqah. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Perhatikan. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan, kata Nabi. Ini dalam saya rangkum ya, pembahasan 3 kezaliman. Kezaliman terhadap manusia, terhadap diri sendiri dan kepada Allah. Ini dirangkum oleh Nabi dalam satu hadis. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan dirimu. Sahabat bertanya, "Oh ya Rasulullah, mahunna?" Apa saja 7 perkara itu, wahai Nabi? Oh, apa kata Nabi? Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Nah, ini dalam kepada Allah. Kezaliman kepada Allah. Yang kedua, as-sihr, sihir. Ah, ini sihir. Ini kezaliman kepada manusia, berbuat sihir dan juga zalim kepada Allah. Ya, dia minta bantuan setan, syirik, dan dia tujuan sihir untuk mencelakai manusia, dosa kepada manusia. Yang ketiga, kata Nabi apa? Al-qatlu allati harrama bil-haq, membunuh saudaranya atau orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah. Dan membunuh seseorang tanpa alasan yang disyariatkan oleh Allah. Tapi kalau dalam perang, jelas tidak diperintah perang. Ya kan? Nah itu. Tapi tiba-tiba ada orang naik motor gara-gara diselip bunuh langsung, tanpa alasan yang benar. Nah ini. Yang keempat kata Nabi, yaitu adalah al-aklu mal yatim, makan harta anak yatim. Dolim kepada manusia ya, makan harta anak yatim tanpa alasan yang benar. Nah ini. Anak yatim didolimi, tidak dikasih makan atau disia-sia. Padahal dia membuat namanya rumah anak yatim, ya dia banyak punya anak yatim itu, tapi disia-sia itu. Padahal dia dapat dana terus, ya, uangnya dimakan sendiri. Anak yatim disia-siakan, nah ini baik kezaliman ini. Yang kelima, aklu riba. Apa aklu riba?
makan riba, kezaliman terhadap diri sendiri. Makan riba itu apa? Riba itu adalah transaksi yang dimana ketika dalam transaksi tersebut dia mendapatkan riba tambahan yang dimana itu di luar akad jual beli. Ya, jadi tambah-tambah tadi seperti misalkan pinjam meminjam uang, pinjam 10.000 kembalinya 12.000, riba ini, riba. Atau dia misalkan kredit motor atau mobil atau rumah, ya tiba-tiba nggak bisa bayar kan, jatuh temponya, ya maka di situ ada perjanjian. Kalau kamu tidak bisa bayar, maka ada tambahan nominalnya. Ini riba, riba, ya. Nah, itu riba tambahan di luar dari kesepakatan atau di luar dari hukum syar'i, dari jual beli tadi yang Allah halalkan. Riba nggak boleh mana riba, ya. Pelakunya, saksinya, yang jaga, yang ngantarkan, semuanya itu dilaknat oleh Allah. Nah, ini yang nyantet dan sebagainya, yang utang piutang. Yang keenam kata Nabi SAW apa? Yaitu wal-tawalli yang menjadi pengecut ketika perang, ya mundur tanpa alasan yang dibenarkan. Contohnya apa? Ketika sedang perang, dia itu mundur, lari dia, meninggalkan teman-temannya. Nah, ini tanpa alasan yang dibenarkan. Kecuali kalau dia mundur, bikin strategi, kemudian dia maju lagi, ya itu beda. Beda ya. Tapi dia mundur, temannya perang, dia lari, tak tinggal aja, mundur saja sendirian. Nah, ini dosa besar. Mendolimi saudaranya. Yang terakhir juga mendolimi saudaranya apa? Yaitu waqaful muhsanat al-ghafilal mu'minat, menuduh, memfitnah saudaranya muslim atau muslimah dianggap berzina. Ya, menuduh saudaranya, kamu zina. Nah, padahal enggak zina. Nah, itu hati-hati. Jadi tuduhan-tuduhan apa saja yang itu bisa merugikan kehormatan saudaranya, ini kezoliman terhadap saudaranya. Nanti dituntut nanti pada hari kiamat. Ya, jadi 3 kezoliman ini terangkum dalam satu hadis. Di dalam hadis Imam Bukhari Muslim ini 7 perkara yang membinasakan nanti pada hari kiamat. Jadi 7 orang nanti akan dihisab oleh Allah, diperkarakan oleh Allah, semuanya kena. Dolim kepada Allah dia juga, dolim kepada manusia juga, dolim terhadap diri dia sendiri juga. Nah ini ya, semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Insyaallah apa yang kita sampaikan ini tuntas ya terkait dengan zaliman, dan insyaallah kita akan melanjutkan tafsir yang terkait dengan kelompok kedua dan ketiga ketika mereka menerima Al-Quran. InsyaAllah akan kita lanjutkan. Allah memberikan umur panjang kepada kita semuanya, dan semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.